Kalau PBB sudah merekod bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang melakukan pelanggaran HAM terhadap bangsa Papua, sudah jelas entah itu lambat atau cepat, sudah pasti akan ada tim investigasi dari PBB untuk melakukan investigasi ke tanah Papua. Pada awalnya, saya cukup respect dengan gerakan Papua Merdeka. Tapi makin kesini, kok malah makin heran. Banyaknya kampanye Free West Papua oleh para aktivisnya dengan jingkrak-jingkrak berselingkuh dengan kepentingan tertentu. Kira-kira ada apa sebenarnya dengan gerakan Papua Merdeka belakangan ini? Yuk kita bincangin. Maaf bagi yang salah kamar. Melanesia. Apa itu Melanesia? Dari sudut pandang geografis adalah subwilayah di Pasifik. Istilah Melanesia pertama kali digunakan oleh salah satu penjelajah Prancis pada tahun 1832 kalau tidak salah, untuk menunjuk ke sebuah kelompok etnik dan pengelompokan pulau-pulau yang berbeda dari Polinesia dan Mikronesia. Jadi dari sudut pandang antropologis, Melanesia ini merujuk pada sebuah etnis atau subras yang ada di kawasan Melanesia. Secara harfiah, Melanesia dari bahasa Yunani, melano yang berarti hitam dan soit adalah penampilan. Orang Melanesia punya ciri fisik dengan kulit gelap, rambut keriting dan hitam, tubuh yang tegap, hidung yang lebar ke samping, yang cenderung berbeda dengan subras Austronesian yang tersebar di sebagian besar Asia Tenggara, Taiwan, Polinesia, dan Mikronesia. Di Indonesia, orang-orang Melanesia ada di Pulau Papua dan sekitarnya, dan semi Melanesia bisa kita temui di Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Oke, mungkin teman-teman sudah bisa memahami apa itu ras Melanesia. Kita kembali ke Free West Papua. Ini yang bikin saya bingung. Kenapa mereka meneriakkan keetnisan ketika bicara hak asasi manusia? Apakah HAM pilih-pilih warna kulit? Itu yang pertama. Meneriakkan kemerdekaan atau upaya separatisme atas egosentris keetnisan. Ini jelas bertabrakan dengan manifestasi pembentukan negara kita, Indonesia. Indonesia berdiri atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda dalam satu bangsa, bangsa Indonesia. Indonesia berdiri tidak milik satu etnis saja. Ini bukan negaranya orang Melayu saja atau orang Jawa saja. Kita bukan Javanesia atau Borneosia atau Melanesia, tapi Indonesia yang memang multi ras dan disatukan dalam satu cita-cita, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan itu tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dari sini kita satu kesepakatan, kita lawan penjajahan, kita perjuangkan kemerdekaan. Sumpah Pemuda adalah awal dari gagasan Persatuan Indonesia tentang perbedaan yang disatukan oleh rasa senasib seperjuangan atas penjajahan. Maka Indonesia berdiri milik multiras dengan cita-cita yang sama, merdeka dari penjajahan. Namun kita juga tak mungkin menutup mata seperti apa kondisi saudara-saudara kita di Papua. Kesenjangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan manusia yang masih begitu timpang di Papua jika dibandingkan dengan daerah lainnya, khususnya dengan Jawa, sehingga wajar saja merasa masih terjajah di pangkuan Indonesia. Namun dengan upaya memisahkan diri dari NKRI, apakah itu sebuah jawaban dan solusi? Saya pikir tidak begitu juga. Poin pertama terkait isu Melanesia. Indonesia adalah negara multiras dengan etnis-etnis Melanesia yang juga bagian di dalamnya. Dari Sabang sampai Merauke. Tidak fair dan tidak arif jika teriak-teriak HAM atau kemerdekaan atas dasar egosentris etnis. Kita ke poin 2. Jangan-jangan justru itu adalah paradoks dari cita-cita kemerdekaan. Indonesia sejak dari awal berdiri untuk melawan penjajahan itu sendiri, melawan imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Lalu, sebagian dari saudara kita di sana justru merasa masih terjajah dalam imperialisme baru. Seperti apa penjajahan yang diderita rakyat Papua yang kalian maksud? Jika aktivis-aktivisnya dengan bangga memakai simbol negara lain, di satu sisi berteriak kemerdekaan, bukankah itu bertolak belakang?
Monggo tanggapannya. Nah, yang membuat saya bingung di sini, aktivis-aktivis Freeways Papua ini, mereka hanya lantang teriak-teriak kemerdekaan sambil euforia di luar sana. Dengan bangganya memakai simbol-simbol kebesaran negara tertentu, pesta pora di sana, enggan menginjak kaki di tengah-tengah rakyat Papua, tapi malah mensponsori kelompok-kelompok kriminal bersenjata untuk membuat kegaduhan. Sikap demikian menggambarkan ada kepentingan lain yang mereka bawa. Kalian tahu Freeport, pihak manakah yang kenyang dengan tambang emas tersebut sebelumnya? Sebelum Pak Jokowi bersikap untuk bisa menguasai sahamnya. Wah, mulai ada kejanggalan. Ada penjajah, tapi teriak-teriak dijajah. Lalu ada omong kosong fitnah kejahatan HAM, seperti yang diungkapkan oleh perwakilan dari negara Vanuatu saat itu di forum PBB. Karena faktanya, justru KKB yang beratribut bendera bintang kejora itulah yang membuat keresahan hingga meneror nyawa aparat keamanan hingga warga sipil setempat. We have also promoted and protected human rights where each individual has the same rights under the law. Furthermore, we have ratified the International Convention on the Elimination of all forms of racial discrimination. While interestingly, Vanuatu has not even signed it. Bicara ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi, kita akui, memang negara ini masih banyak PR besarnya. Tak hanya di Papua, masalah pemerataan pembangunan juga masih dirasakan di daerah-daerah lainnya. Disadari atau tidak, pembangunan negara kita masih cenderung tersentral di Pulau Jawa dan Bali. Namun berjalannya waktu, kebijakan pembangunan saat ini sudah ada upaya pemerataan. Pemerintahan Jokowi sendiri sudah sangat fokus membangun infrastruktur di Papua, termasuk juga proyek besarnya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Sangat aneh memang, teriak penindasan dan ketidakadilan di saat setelah daerahnya mulai dibangun, setelah gontok-gontokan urusan tambang emas. Boleh kan justru kita curiga, jangan-jangan ada motif tertentu di baliknya. Kasarnya, merekalah yang punya motif menjajah, tapi teriak-teriak dijajah. Kita ke poin inti, apa motif dibalik semua ini? Dapat diakui, negara-negara di Pasifik merupakan koalisi setia Amerika Serikat. Perlu jadi catatan, 4 dari 9 negara yang menolak Palestina menjadi anggota PBB adalah negara-negara kecil dari kawasan Pasifik, yaitu tetangga kita sendiri Papua Nugini. Lalu ada Nauru, Mikronesia, dan Palau. Sikap ini bisa dimaklumi, memang kecenderungan mereka sangat dekat dengan Amerika. Di satu sisi, mereka menggembar-gemburkan Papua agar merdeka, sedang Palestina yang jelas-jelas menjadi korban genosida, mereka malah cenderung sangat berpihak ke Israel. Ini bisa dibilang standar ganda, tapi juga tidak bisa dipukul rata bahwa semua negara Pasifik begitu. Papua Nugini meskipun menolak Palestina menjadi anggota PBB, tapi Papua Nugini mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk juga Vanuatu yang kemarin lantang menyerang Indonesia di PBB mengenai persoalan HAM di Papua. Negara tersebut juga mengakui kemerdekaan Palestina. Namun tak bisa dipungkiri, negara-negara Pasifik begitu dekat dengan Amerika Serikat. Is Freeways Papua something you believe in? It will change because I might believe that my people will free. Benny Wenda, pemimpin kelompok Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, pernah mengakui melakukan lobi ke negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, negara-negara di Pasifik, begitu juga dengan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Jerman untuk mencari dukungan kemerdekaan Papua. Wenda dan kawan-kawan juga membuka kantor pusat Freeways Papua di Oxford, Inggris pada tahun 2013. Meskipun pemerintah Inggris sendiri pada saat itu memberi penjelasan
tetap menjaga komitmennya atas kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Kelompok-kelompok lain yang senada dengan organisasi Papua Merdeka juga giat melakukan lobby-lobbynya ke negara-negara Pasifik dan Barat. Sementara kelompok bersenjata atau KKB Papua diketahui menggunakan sejumlah senjata yang diantaranya adalah senapan M16 buatan Amerika Serikat. Meskipun juga ada senjata buatan Austria dan senapan serbu AK-47 dari Rusia, dan mereka mendapatkannya secara gelap. Perseteruan pemerintah Indonesia dengan Freeport terkait status kontraknya hingga pemerintah Indonesia berhasil menguasai saham 51%, menjadikan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat kurang begitu baik. Bahkan Jokowi sendiri pernah bercerita beberapa ancaman seperti Papua akan lepas dan Amerika Serikat murka sebagai ancaman yang diterimanya saat memerintahkan mengambil saham Freeport tersebut. Dari sini, kira-kira kita juga sah-sah saja berprasangka buruk dari fakta-fakta tadi bisa menjadi motif getolnya kampanye Free Waste Papua belakangan ini. Namun kita sebagai bangsa Indonesia juga perlu menyadari, memang pembangunan di Papua masih begitu tertinggal. Mulai dari infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan untuk rakyat Papua. Waktunya untuk berbenah dalam pemerataan pembangunan. NKRI harga mati tak cukup dengan sekedar propaganda saja. Apalagi kalau sampai mengesampingkan rakyat Papua yang begitu butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar saudara kita di Papua bisa benar-benar merasakan kemerdekaan yang sebenarnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah PR besar bangsa Indonesia. Sebarkan jika ini perlu kita sebarkan, hingga tak ada lagi suara sumbang separatisme di Papua. Jika memang negara ini tak mampu mensejahterakan saudara-saudara kita di Papua, lantas jangan hanya menyalahkan mereka yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Maaf bagi yang salah kamar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.